Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan menambah artikel di Google Scholar serta sinkronisasi artikel di Garuda. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Google Scholar itu ada dua cara untuk memasukkan artikel. Yang pertama ada lewat otomatis, yang kedua ada manual. Baik, tutorial yang pertama ini saya akan membahas terkait dengan menambah artikel di Google Scholar. Saya akan contohkan di sini di akun saya. Jadi sesuai dengan akunnya Bapak Ibu ya. Ini akun saya, kemudian di bagian pojok kiri di sini ada tanda plus, silakan diklik di sini. Untuk menambah secara otomatis bisa lewat add artikel di sini. Ini Google langsung mencari otomatis sesuai dengan nama Bapak Ibu. Kita cari mana yang belum masuk di sini. Ada satu judul yang belum masuk nih, seri mengelola keuangan pribadi dan bisnis, manajemen arus kas untuk pemula. Ini buku ya, saya masukkan di sini. Kita langsung klik yang tanda biru di pojok di sini. Nah, nanti akan muncul, kita lihat, coba klik year-nya biar kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu, seri mengelola keuangan pribadi dan bisnis, manajemen arus kas untuk pemula. Itu untuk yang otomatis. Kalau manual kita bisa lewat tanda plus di sini, lalu klik add artikel manually. Misalnya di sini judulnya pengaruh discourage borrower terhadap business sustainability. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Kemudian autornya misalnya Nurma misalnya ya. Misalnya Nurma. Ini contoh saja, misalnya publication date-nya 2021. Jurnalnya misalnya Finance. Terus kemudian volumenya kita ikuti aja, coba 1 misalnya, isunya 1, page 23 sampai 29 misalnya. Ini contoh, publishernya UYR, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini misalnya. Nah, ini bisa nanti masuk di sini di tadi 2021 ya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu di sini. Nah, nanti masuknya seperti ini kalau diklik. Oke, itu untuk secara manual ya. Kalau mau dihapus, klik di sini, lalu klik delete. Nah, selesai. Itu untuk menambah artikel di Google Scholar, baik itu secara otomatis maupun manual. Lalu yang berikutnya, kita akan mencoba untuk mensinkronisasi artikel di Garuda. Jadi Bapak Ibu, untuk sinkronisasi Garuda itu ada beberapa problem yang harus kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama adalah, jadi dari Garuda ini itu penting karena Sinta itu akan membaca, jadi Sinta itu akan membaca data dari Garuda. Jadi selalu begitu. Dan yang dibaca adalah ID-nya. Jadi di dalam Sinta ini ada ID Garuda. Nah, ID Garuda yang ada di Sinta itu harus sama dengan ID Garuda yang ada di sini, di artikelnya. Jadi setiap artikel itu punya ID
Garuda. ID Garuda itu melekat pada penulis. Nah, ID Garuda ini di Sinta itu kan hanya satu ID. Garuda juga kita punya satu ID. Nah, masalahnya setiap kita publikasi artikel itu kadang ID-nya bisa beda-beda. Misalnya ada 3 artikel, 1, 2, 3 gitu ya. ID yang pertama katakanlah 7334 gitu. ID yang kedua itu nanti bisa tiba-tiba 8216 misalnya gitu. Nanti ID yang ketiga ngikut yang 7334. Jadi beda-beda. Padahal ID Garuda yang kita daftarkan di Sinta itu misalnya 7334. Nah, pasti nanti ID yang 8216 itu enggak terbaca di Sinta, apalagi di Garuda. Gitu. Nah, maka kita harus melakukan claim missing document. Jadi nama istilahnya adalah claim missing document. Claim missing document. Kita langsung coba di sini. Misalnya di sini kita mau menulis, kita langsung pakai nama kita, misalnya di sini pakai nama Mingming Lukiarti misalnya. Kita langsung search di sini. Kita ubah search by-nya menjadi author. Kita search kembali. Ditemukan ada 42 dokumen. Kita lihat di sini di bagian Sinta yang Bapak Ibu punya akun Sinta ya, itu kita cek di My Profile. Ini misalnya Bapak Ibu login dulu ya, login Sinta, login seperti biasa. Ini saya sudah login, jadi saya tinggal klik aja My Profile di sini, lalu kemudian masuk ke sini, update profil, kita cek di bagian Garudanya. Saya pakai ID 3243903 yang saya daftarkan. Bapak Ibu bisa cek ID-nya di akun Sinta masing-masing yang didaftarkan. Oke, kita lanjut ke Garuda. Misalnya saya pakai nama author Mingming Lukiarti. Di sini ditemukan 42 dokumen. Kita coba lihat di dokumen ini ya, pengaruh kepedulian lingkungan ini. Kita langsung klik kanan, open link in a new tab. Di sini author ID-nya 4316376. Ada 39 dokumen yang sudah ber-ID 4316376. Padahal tadi di sini ada 42 dokumen. Ada kemungkinan ada beberapa dokumen yang belum masuk di dalam ID ini. Saya asumsikan Ibu Mingming Lukiarti menggunakan author ID yang ini ya. Sehingga di akun Sinta yang ini, akun Sinta, ada akun Garuda ini, beliau menggunakan 4316376. Sehingga kita akan menggunakan author ID ini. Jadi semua artikel harus ber-ID ini. Kendalanya adalah Bapak Ibu, kita harus mencari satu persatu mana artikel yang belum ber-ID 4316376. Di sini kita lihat, jadi kita harus cek satu persatu sebenarnya. Tapi kita coba cek paling baru. Biasanya paling baru yang belum ID-nya belum benar gitu ya, belum jadi satu. Kita lihat di sini, coba yang halaman 4 kita pilih salah satu. Misalnya di sini ada ini misalnya. Kita langsung klik kanan di bagian penulisnya, open link in a new tab di sini. Nah, di sini ternyata author ID-nya 9444864 tidak match dengan yang ini. Nah, maka kita harus melakukan claim missing document di sebelah sini. Caranya adalah kita klik claim missing document. Lalu kita akan diminta memasukkan URL dokumen in Garuda. Kita ambil dokumen yang tadi, linknya. Kita langsung klik aja di sini. Klik. Ini linknya. Kita klik kanan.
copy, masukkan ke claim missing document, kita Ctrl V, kita cek. Di sini muncul title dokumennya, pengaruh kualitas produk, klaim autornya ada 2, Agung Setiawan dan Miming Lukiarti. Kita klik yang Miming Lukiarti, lalu klik klaim. Nah, sudah masuk klaim tracing status on proses. Jadi sudah proses untuk klaim ya. Jadi dari yang tadi itu akun ID-nya untuk artikel ini adalah 9444864 berubah menjadi yang nanti akan kita gunakan adalah yang terbaru yang diakui di akun Sinta atau yang ditulis di profil Sinta. Jadi begitu caranya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Kemudian nanti setelah sudah selesai, biasanya nanti di bagian sini kita buka lagi, ini sudah berubah. Nanti di bagian penulisnya, misalnya ini ya di sini. Ini nanti akan found 40 dokumen. Jadi dokumen yang tadi, yang satu yang miss tadi, yang claim missing dokumen tadi masuk ke sini sehingga menjadi 40 dokumen. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk Garuda. Nah, nanti kalau sudah 40 dokumen, Bapak Ibu bisa langsung sinkronisasi di Sinta. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa klik My Sinta, masuk di Publication Garuda. Nah, di sini langsung klik Request Synchronization yang warna hijau ini. Nanti habis itu artikel yang tadi akan masuk di sini. Gitu. Kalau boleh saya rangkum sedikit, jadi yang sudah kita lakukan nanti dari sini jika artikel sudah satu ID, maka kita sudah langsung bisa sinkronisasi Sinta, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk tutorial pada video ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mengelola artikel-artikel yang sudah terbit. Terima kasih. Salam hormat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.